beberapa peristiwa sebelum pembangunan Ka'bah. Tahun demi tahun berlalu dan Hajar pun akhirnya meninggal pada usia 90 tahun. Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda dan menikah dengan gadis dari kabilah Jurhum yang bernama Al-Juda binti Sa'ad. Suatu hari Nabi Ibrahim merasa rindu dan ingin melihat putranya, yaitu Nabi Ismail. Ia meminta izin istrinya, yaitu si Sarah, untuk pergi menemui Nabi Ismail. Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim menemui anaknya. Setibanya di rumah Ismail, Nabi Ibrahim tidak bertemu anaknya itu karena ia sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim mengetuk pintu. Al-Juda pun keluar menemuinya. Ibrahim bertanya, "Di mana suamimu?" "Dia tidak ada di rumah, sedang pergi berburu," jawab istri Nabi Ismail. "Adakah sesuatu yang bisa kamu hidangkan untuk tamu?" tanya Nabi Ibrahim. "Tidak ada, dan tidak ada seorang pun di sini," jawab istri Ismail. "Jika suamimu kembali, sampaikan salamku padanya dan katakan agar ia mengganti daun pintu rumahnya," pesan Nabi Ibrahim pada istri Nabi Ismail. Tidak lama kemudian, Nabi Ismail pulang. Dia mendengar dari orang-orang tentang apa istrinya yang lakukan pada ayahnya, yakni tidak mau memberi hidangan. Maka ia menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan gadis lain yang juga dari kabilah Jurhum bernama Samah bin Muhalhil. Suatu hari, didorong rasa rindu, Nabi Ibrahim kembali ingin pergi ke Mekah untuk bertemu dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Ia meminta izin lagi pada Sarah dan diizinkan dengan syarat ia tidak boleh turun dari kuda tunggangannya. Setibanya di depan rumah Nabi Ismail, ia bertanya pada istrinya, "Di mana suamimu?" "Dia sedang berburu dan sebentar lagi akan kembali, insya Allah." "Maka turunlah, semoga Allah merahmatimu." "Apakah engkau menerima tamu?" tanya Nabi Ibrahim. "Ya," jawab istri Nabi Ismail. "Apakah engkau mempunyai roti, gandum, atau kurma?" Istri Nabi Ismail kemudian mengambil daging dan susu. Maka Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan untuk kedua makanan tersebut. Seandainya wanita itu membawakan roti, gandum, dan kurma, niscaya di bumi Allah ini akan tumbuh lebih banyak gandum dan kurma. Terkait kabar gembira pada Nabi Ibrahim bahwa dia akan membangun Ka'bah, Al-Mas'ud menyebutkan sebuah riwayat. Wanita Jurhumiyah itu mendesak Nabi Ibrahim untuk mampir, tetapi Nabi Ibrahim menolak. Kemudian wanita itu menghidangkan susu dan beberapa potong daging hasil buruan. Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk kedua makanan tersebut. Kemudian wanita itu membawa sebuah batu dari dalam rumah. Lalu Ibrahim memiringkan badannya dari tunggangannya dan menginjakkan kaki kanannya di batu tersebut. Lalu wanita itu menguraikan rambut Ibrahim dan meminyakinya. Setelah itu, Ibrahim berpindah ke sisi kiri tunggangannya. Kemudian Ibrahim melakukan hal yang sama, menginjakkan kaki kirinya di atas batu. Demikian juga si wanita itu, ia kembali mengurai rambut Ibrahim dan meminyakinya. Maka terbentuklah bekas tapak Ibrahim di batu tersebut dari kaki kanan dan kaki kirinya. Melihat hal itu, istri Ismail terheran-heran. Inilah batu yang kini menjadi makom, tempat berpijak Ibrahim. Ketika itu Ibrahim berkata, "Simpanlah batu itu karena kelak dia akan sangat mengerti." Kemudian Ibrahim berkata lagi, "Jika Ismail kembali, katakan padanya, Ibrahim menyampaikan salam padamu dan berpesan agar engkau memelihara daun pintu rumahmu karena itu adalah sebaik-baik daun pintu." Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Mekah pun terus berkembang dan penduduknya terus meningkat. Para pembesar Jurhum dan Amalek juga telah mendengar berita tentang adanya air di sekitar Mekah. Hingga akhirnya mereka menetap di sana dan Al-Harits bin Madod bin Amru al-Jurhumi saat itu terpilih sebagai pemimpin masyarakat Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Mekah untuk ketiga kalinya karena Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah bersama anaknya, Nabi Ismail. Saat itu, Nabi Ismail berusia 30 tahun. Maka bapak dan anak pun saling tolong-menolong melaksanakan perintah Allah tersebut. Para sejarawan banyak yang meriwayatkan kisah tentang pembangunan Ka'bah. Dan dari sekian riwayat itu, yang paling teliti dan ringkas adalah riwayat At-Tabari. Disebutkan bahwa Sa'id bin Zubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika Ibrahim datang, ia mendapati Ismail sedang membetulkan panahnya di sebelah sumur Zamzam.
Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah untuknya. Maka laksanakanlah perintah Tuhanmu," jawab Ismail. "Tapi Allah memerintahkan agar engkau membantuku. Kalau begitu, aku akan membantumu," jawab Ismail. Maka Ibrahim pun membangun Ka'bahnya dan Ismail yang mengambilkan batu untuknya. Setelah selesai, mereka berdua berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, mereka diperintahkan menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana firman-Nya, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 27. At-Tabari juga mengutip banyak riwayat lain yang intinya sama dengan riwayat di atas, hanya saja lebih rinci. Selain itu, banyak riwayat dari sejarawan lain yang berbeda dengan riwayat At-Tabari, baik dari segi unsur kisah maupun detailnya. Riwayat-riwayat itu berbeda mengenai petunjuk yang mengarahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke lokasi pembangunan Ka'bah. Satu riwayat menyatakan angin sepoi-sepoilah yang menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke lokasi dibangun Ka'bah, dan riwayat lain menyatakan bahwa yang menunjukkan adalah Jibril alaihissalam. Inilah di antara riwayat-riwayat tersebut. Suatu ketika seorang laki-laki datang menghadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkata, "Dapatkah engkau menceritakan padaku tentang Baitullah? Apakah betul ia rumah pertama yang ada di bumi?" "Bukan, ia adalah rumah pertama yang penuh dengan berkah, yaitu Maqam Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan aman. Aku akan menceritakan padamu bagaimana ia dibangun. Sesungguhnya Allah mewahyukan pada Nabi Ibrahim, 'Bangunlah sebuah rumah untukku di bumi.' Setelah menerima wahyu itu, Nabi Ibrahim pun resah. Maka Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, yaitu angin yang memiliki dua juru yang salah satu jurunya mengikuti yang lain. Dua juru angin itu bergerak hingga sampai di Mekah dan berputar-putar di lokasi Baitullah seperti ular yang melingkar. Lalu Allah mewahyukan Nabi Ibrahim agar membangun Ka'bah di tempat angin tersebut melingkar. Maka Ibrahim pun tenang dan mulai membangun Ka'bah. At-Tabari juga meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya Jibril menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam menuju Hijaz untuk menunjukkan lokasi yang tepat untuk membangun Ka'bah di Mekah. Riwayat ini disandarkan pada Ibnu Ishaq. Ia berkata, Mujahid dan ulama yang lain berkata bahwa setelah Allah menampakkan pada Nabi Ibrahim lokasi Baitullah dan tanda-tanda tanah haram, ia pergi dan malaikat Jibril mengikutinya. Jika masuk ke sebuah desa, Nabi Ibrahim bertanya, "Di tanah inikah engkau diperintahkan untuk memberitahuku, wahai Jibril?" "Teruslah berjalan," jawab Jibril. Sesampainya di Mekah, yang ketika itu tanahnya masih tandus dan dihuni kaum Amalik yang tinggal di luar Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Ka'bah masih berupa tanah tinggi yang berwarna merah. Nabi Ibrahim bertanya pada Jibril, "Apakah engkau diperintahkan untuk membangun Ka'bah di sini?" "Ya," jawab Jibril. Al-Umari meriwayatkan dari Sa'id ibnu Arubah dari Qatadah bahwasanya ia berkata, "Cerita yang sampai pada kami menyebutkan bahwa fondasi Baitullah berasal dari Gua Hira. Disebutkan juga bahwa bahan untuk membangun Baitullah berasal dari 5 gunung, Hira, Lubnan, Al-Judi, Tursina, dan Turzetta." Demikian audiobook Sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang